Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Frasyanovantia, NIM 430401924. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teknik memimpin dan mengklarifikasi dalam konseling. Langsung saja pada bahasan yang pertama mengenai teknik memimpin. Memimpin dalam konseling memiliki dua arti. Yang pertama yaitu menunjukkan keadaan di mana konselor berada di depan atau di samping pikiran klien. Peran konselor berada di depan ini dimaksudkan sebagai pembuka jalan cerita atau supaya klien tidak bingung memulai pembicaraan. Yang kedua, keadaan di mana konselor mengarahkan pemikiran klien kepada konselor dan juga agar pembicaraan terarah atau tidak menyimpang dari permasalahan utama sehingga tujuan utama dari proses konseling ini dapat tercapai. Tujuan teknik memimpin itu sendiri adalah untuk mendorong klien supaya lebih aktif dalam proses konseling dan tetap bertanggung jawab terhadap upaya mencapai tujuan konseling. Jadi kerap kali pada tahap awal wawancara konseling biasanya klien itu bingung atau ragu-ragu atau malu-malu bahkan. Nah, teknik ini tuh supaya klien ini lebih aktif dalam proses konseling. Jadi dengan dapat dorongan dari konselor, klien ini jadi tidak takut atau tidak ragu-ragu untuk memulai pembicaraan dan lebih aktif dalam proses konseling. Lalu ada keterampilan memimpin menurut Brammer dan Sostrom, yaitu terdapat 4 keterampilan. Yang pertama, memimpin secara tidak langsung. Yang kedua, memimpin secara langsung. Yang ketiga, memusatkan dan bertanya. Akan saya bahas satu-satu mengenai 4 keterampilan tersebut. Yang pertama ada memimpin secara tidak langsung. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memotivasi klien supaya memulai berbicara. Pada umumnya teknik ini digunakan untuk memulai wawancara konseling. Dan ciri umum dari teknik ini adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk memproyeksikan ide-idenya sendiri dan mengungkapkan dalam wawancara konseling. Jadi pada tahap awal konseling ini seperti yang sudah saya katakan tadi, biasanya atau kerap kali klien itu ragu-ragu atau bingung untuk memulai pembicaraan dari mana. Nah, peran dari teknik memimpin secara tidak langsung inilah untuk memotivasi klien supaya mulai berbicara, mulai membicarakan permasalahan yang akan dibahas. Adapun contohnya, misalkan konselor bertanya kepada klien mengenai apa yang ingin Anda bicarakan hari ini atau ceritakanlah mengapa Anda datang ke sini. Selamat siang. Siang, Kak. Apa kabar Anda hari ini? Kurang baik, Kak. Oke, jadi apa yang ingin Anda bicarakan hari ini? Sebenarnya saya bingung mau bilang apa dan harus mulai dari mana. Oke, baik, tidak apa-apa, saya bantu pelan-pelan. Kita mulai dengan coba ceritakan tujuan Anda datang ke sini pada hari ini. Selanjutnya ada memimpin secara langsung. Memimpin langsung adalah suatu teknik untuk memusatkan pada suatu topik masalah klien. Teknik ini juga mendorong klien untuk meneliti, menjelaskan, atau memberikan ilustrasi tentang apa yang sedang ia katakan. Jadi misalnya ketika klien sudah bercerita dan memiliki beberapa poin dari cerita tersebut, nah konselor ini memimpin untuk mengulas satu-satu dari poin-poin yang sudah diceritakan. Contohnya, konselor bisa menanyakan, ceritakanlah lebih banyak tentang ibu Anda atau apa yang Anda maksudkan dengan toksik. Jadi lebih memusatkan atau lebih fokus ke satu poin dulu dari beberapa poin yang sudah diceritakan. Ibu saya posesif, Kak, suka mencampuri urusan pertemanan saya. Jadi saya punya teman,
Tapi menurut ibu saya, teman saya itu toksik. Ibu saya menyuruh saya untuk menjauhi teman-teman saya karena ibu takut saya terbawa toksik. Tapi menurut saya, teman-teman saya itu baik, Kak. Oke, baik. Jadi saya mengerti perasaan Anda. Di sini saya melihat ada beberapa poin ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, sebelumnya kakak tahu nggak, menurut mama Anda itu teman kakak yang toksik ini toksiknya yang bagaimana? Apakah nakal atau bagaimana? Selanjutnya ada memusatkan. Teknik ini digunakan konselor apabila klien menunjukkan ketidakpastian dalam ceritanya. Kerap kali, klien pada tahap awal wawancara konseling membicarakan berbagai macam topik dan terkadang berbelit-belit. Dalam hal demikian, konselor harus menggunakan teknik ini agar dapat menghentikan pembicaraan klien dan meminta klien untuk fokus atau memusatkan pada satu topik terlebih dahulu. Jadi sebenarnya teknik memusatkan dan memimpin secara langsung ini tidak jauh berbeda karena sama-sama untuk fokus atau memusatkan pada satu topik terlebih dahulu. Sebagai contoh, konselor bisa menanyakan kepada klien mengenai ceritakanlah secara detail tentang perasaan Anda terhadap ibu Anda atau bagaimana perasaan Anda mengenai apa yang telah kita bicarakan. Yang terakhir ada bertanya. Teknik bertanya ini memiliki arti bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada klien adalah untuk membantu klien agar lebih mengerti dan memahami pokok masalahnya, dan bukan dimaksudkan untuk mempermudah konselor dalam memahami permasalahan klien. Jadi sebenarnya memang untuk mempermudah konselor dalam memahami permasalahan klien, akan tetapi supaya klien ini lebih mengerti dan memahami apa sih yang sudah diceritakan, apa yang sudah ia utarakan. Sebagai contoh, konselor bisa bertanya mengenai gagal menurut Anda itu yang seperti apa atau bagaimana. Jadi mengulik satu topik atau satu pertanyaan lebih dalam, seperti itu. Teknik yang kedua yaitu teknik mengklarifikasi. Singkatnya, klarifikasi ialah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pertanyaan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Jadi klarifikasi ini merupakan suatu pertanyaan yang sering disampaikan oleh konselor karena pesan yang disampaikan oleh klien bermakna ganda atau ambigu, sehingga konselor sulit menangkap makna inti dari pesan tersebut. Meskipun terkadang konselor sudah mengerti maksud dari klien, namun apabila konselor tidak yakin dengan pesan tersebut, maka konselor boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat mengklarifikasikan. Bentuk ini biasanya disampaikan dalam kalimat pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, singkat kata, dan dengan kata lain. Adapun tujuan dari teknik mengklarifikasi yaitu untuk mendorong klien untuk melakukan elaborasi, lalu ada untuk memeriksa apakah pesan yang didengar oleh konselor ini sudah tepat seperti apa yang dimaksudkan oleh klien, lalu juga untuk memperjelas kembali pesan-pesan yang didengar. Selanjutnya ada tahapan klarifikasi. Yang pertama ada mengidentifikasikan isi pesan klien. Yang kedua, mengidentifikasi apakah ada pesan-pesan klien yang samar. Yang ketiga, menentukan kalimat yang tepat untuk klarifikasi. Yang keempat, memeriksa keefektifan klarifikasi dengan mendengar dan memperhatikan respon dari klien. Jadi dari respon klien, konselor dapat menentukan bahwa klarifikasinya efektif bila klien mau menjelaskan dan menambahkan pesan-pesannya yang hilang atau tidak jelas.
Jadi, klarifikasi yang baik akan membantu klien untuk mengetahui bahwa klien menyampaikan pesan-pesan yang ambigu atau membingungkan. Namun, klarifikasi yang gagal justru akan membuat klien menjadi bungkam dan tidak menyampaikan pesan yang sebenarnya. Bahkan klien bisa menjadi bingung akan ceritanya sendiri. Jadi hal ini akan menyebabkan konselor akan salah dalam mengambil langkah berikutnya. Bisa dibilang saya itu pintar kak, selalu masuk 5 besar di kelas. Sejak berteman dengan teman-teman saya yang menurut ibu saya toksik, ibu saya mengira saya jadi jarang belajar. Ibu saya berpikir bahwa saya hanya main-main terus, padahal saya selalu menyempatkan waktu untuk selalu belajar. Oke, baik. Jadi pada intinya terjadi kerenggangan antara kakak dengan ibunya, sehingga terjadi miskomunikasi ya. Terus juga ibu Anda ini ya takut peringkat Anda turun seperti itu. Iya kak.